Bruder, Bapak, Ibu, dan teman muda pendengar setia Renungan Bulan Kitab Suci Nasional di channel SMA Santo Yosef. Di hari yang ke-21 ini, kita akan merenungkan Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13, bertepatan dengan hari pesta nama Santo Matius. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus Sang Maha Cinta, bukalah mata hati dan telinga kami yang kadang bebal ini, untuk mau dan mampu mendengar ajaran firman-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus itu tahu kalau dia dibenci oleh orang-orang Farisi dan para ulama yang erat mematuhi Taurat kata per kata. Yesus yang merevisi hukum Taurat tidak bisa diterima oleh mereka. Namun Yesus tidak gentar. Yesus itu seorang pemberani, penyerempet bahaya yang sudah tahu kalau setiap tindakannya diawasi oleh para pembencinya. Dan ia malah mendekati Matius pemungut cukai itu, diajak untuk mengikutinya. Seperti banyak diketahui orang pada zaman itu bahwa pemungut cukai dicap sebagai pendosa karena mereka menarik pajak tinggi untuk memperkaya diri. Maka pemungut cukai juga dibenci. Ada dua hal yang bisa kita renungkan dalam panggilan kepada Matius ini. Yang pertama adalah mau mendengarkan dan menanggapi panggilan Tuhan. Hanya dengan satu kata ketika Yesus mengatakan, "Ikutlah aku." Matius tanpa pikir panjang langsung mengikutinya. Sebenarnya, bila pada saat itu Matius menolak ajakan Yesus, pasti Yesus juga tidak akan memaksa. Di sini ada suatu sikap keterbukaan yang tanpa pamrih, tanpa kompromi, dan tanpa syarat, menyerahkan hidup secara total bagi Tuhan. Yang kedua adalah mau diubah. Pada ayat terakhir disebutkan bahwa Yesus berkata, "Yang aku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa." Orang yang mau hidup dalam panggilan Allah adalah orang yang mau diubah cara hidupnya. Ada suatu titik perubahan, yaitu situasi tidak baik atau berdosa menuju arah meninggalkan dosa
dan hidup secara baru. Bagaimana dengan kita? Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa yang juga tetap dicintainya. Banyak orang membutuhkan keselamatan, maka Yesus memanggil setiap orang pada pertobatan. Kalau kita merasa berdosa, mari datang kepada Yesus, karena Yesus bisa menyembuhkan dan mengampuni. Yesus juga sahabat orang berdosa. Hendaknya kita tahu kepada siapa kita harus datang, kepada siapa kita harus mengiyakan, karena Dia Sang Maha Cinta. Siapapun dicintainya, apalagi orang-orang berdosa yang mau bertobat. Matius telah memberi contoh yang baik, maka semoga kita pun juga mengikuti panggilan Tuhan dengan baik seturut kemampuan kita masing-masing. Yesus, ajarilah kami untuk mau dengan rendah hati datang kepadamu dengan segala yang ada pada diri kami. Ajarlah kami untuk mau bertobat tanpa basa-basi. Ajarlah kami juga untuk bisa mencintai orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau, Sang Maha Cinta sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.